Biar kamu. Udah. Ya. Halo. Halo. Nah kan sekarang kita shootnya di tempat yang berbeda lagi hari ini. Kenapa? Kenapa? Karena ada dangdutan. Ada dangdutan di dekat Lilo. Biasanya beberapa tayangan sebelumnya kan kami di situ ya, di Lilo. Terus di sebelahnya Lilo itu ada yang suka karaokean, dan sekarang tuh suaranya menggetarkan jiwa. Ini juga masih kedengeran sampai sini. Jadi kami pindah ke mana ini? Kita ke Brangkal Store. Brangkal Store. Ini tetangganya sama Lilo. Jadi jualan apa? Jeans, Jeans, baju, kemeja kaos. gitu. Ini barang-barang impor ya. Sisa impor kayak sisa ekspor. Kok sisa impor? Masih ada, masih bagus-bagus juga gitu. Nanti kalau misalnya butuh main ke sini, ntar aku kasih linknya. Siapa tahu mereka punya Instagramnya. Gue tempelin nanti di deskripsi kalau mau. Ya. Tapi Kita mau apa siapa? kita mau hari ini aku tanya kamu jawab sih. Iya. Ketemu lagi di Aku tanya, kamu jawab. iya, tapi nama channelnya aku lupa lagi. Last Project underscore Lilo. Oke. Tapi ngomong-ngomong ini juga bisa dibikin pembahasan loh Kak. Apa nih? Tetangga yang nyetel dangdutan sampai malam tuh ganggu nggak sih? Itu kena pasal sebenarnya kemarin di RUU ya. Iya. Itu kalau lewat jam malam itu kena denda sebenarnya. Ya sekalian bahas mantenan di jalan itu gimana Nah, itu itu. mantenannya. Kapan-kapan deh. Sedang berbahagia tapi mengganggu fasilitas Ganggu, umum iya. gitu. Ya minta izin, udah izin sama RT RW dan seterusnya, tapi kan belum izin sama saya. Sama Anda. Oke, sekarang aku tanya, kamu jawab bareng siapa lagi? Bareng aku dan Alex. Oke. Nah, sekarang udah diperkenalkan dong, nggak Terima marah-marah lagi. kasih. Nah, gitu. Terima Jadi kasih. hari ini aku membawa sebuah pertanyaan nih, gitu. Jadi pertanyaannya adalah mau nggak sih tetap syuting tapi nggak dibayar, gitu. Gimana? Gimana? Mau nggak? Mau. Jadi nggak dibayar tapi mau nggak tetap syuting gitu? Aku syuting tapi nggak kamu bayar gitu? Ya. Ya nggak mau lah. Nggak mau. Oh ya, ini juga sebenarnya sering fenomena ini terjadi banyak ya, terutama di pemula-pemula. Jadi mereka berpikir gini, sebelumnya saya akan langsung bilang, aku akan bilang gini, kalau situ syuting rela nggak dibayar, cek dulu itu siapa. Ya, Kalau temanmu itu. sendiri mau bikin-bikin kayak misalnya sekarang, malah kan nggak aku bayar ya. Bayarannya nanti, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu komersil, walaupun misalnya untuk kampus tugas akhir atau apa, terus nggak dibayar, men situ kerja gitu, teman-teman. Anda kerja ya, syuting itu bekerja. Jadi jangan berpikir bahwa, karena kebanyakan begini, anak-anak baru di dunia entertain, di film itu, film lah ya, nggak usah yang lain dulu, film itu berpikir nggak apa-apa deh aku nggak dibayar gitu, yang penting ini sebagai batu loncatan. Enggak, Anda akan tetap jadi batu pijakan, bukan batu loncatan. Iya. Itu bukan batu loncatan untuk karir Anda, tapi itu adalah pijakan untuk orang lain menuju ke karirnya mereka sendiri. Jadi begitu Anda mau nggak dibayar, satu kali saja mau nggak dibayar, untuk syuting berikutnya mereka akan punya link. Oh nanti malah aja deh, malah pernah waktu itu nggak dibayar, nanti hubungin lagi, malah ini aku lagi ada syuting ini tapi sorry ya, duitnya, budgetnya minim banget, jadi paling dapat makan aja gitu. Oh iya nggak apa-apa, itu besoknya Anda akan terus seperti itu lagi. Jadi syuting itu adalah pekerjaan. Anda datang ke sana bekerja, ya kan? Waktu juga. Sekarang bayangkan, aku nggak tahu pastinya ya, maaf nih ya, kuli bangunan sehari berapa sih? Misalnya 50.000, 100.000. Itu kalau dikalikan, mereka kerja nggak sampai larut malam ya, dari pagi cuman sampai sore doang. Maghrib kan stop. Sementara yang syuting itu bisa dijemput dari pagi, terus kalau misalnya belum kelar syutingnya bisa sampai pagi lagi. Dan Anda mau nggak dibayar? Anda waras. Gitu. Tapi menurutku gini juga sih Kak. Even dia sebenarnya teman kita, tapi tetap aja harus ada koordinasi. Jangan tiba-tiba ngajak, terus ternyata pas udah beres gak ada kata-kata apa-apa, ternyata gak dibayar atau gak punya dana. Jadi kalau misalkan kayak gitu dari awal ya bicarain baik-baik dulu lah, kita gak punya dana, bisa nggak minta tolong kan hitungannya ini gitu loh. Dan memang beberapa watak di daerah tertentu itu adalah nggak enakan, ya. Jadi oh itu temanku gitu, nggak apa-apa deh. Nggak bisa. Itu kita nggak pernah tahu isi hati seseorang ya.
mereka kelihatannya baik di depanmu, belum tentu baik di belakang Anda, ya kan? Oh, ini baik-baikin, nggak apa-apa, dia pernah baik sama aku, nggak apa-apa dia nggak dibayar, gitu. Nggak bisa begitu. Tetap kan dia bukan produsernya, dia mungkin bisa jadi sutradaranya, ya kan? Yang nyari duitnya kan bisa jadi produsernya dan seterusnya. Ada dana di sana, ya udah pikirannya orang lain suruh bayar Anda harus tetap dibayar. Walaupun misalnya di depan ngomong malah maaf ya ini nggak ada duitnya. Setidaknya kamu gini deh, kalau misalnya kamu orang yang sangat baik ya, tanya ke dia, aku dikasih transport nggak? Gitu. Kasih duit bensin nggak? Ditanggung nggak makanku, istirahatku dan seterusnya. Nanti berangkat sendiri, bensin Anda sendiri duitnya, ya kan? Sampai sana dicuekin, dikacangin kayak orang-orang nggak tahu terima kasih. Terus tiba-tiba Anda selesai syuting udah dilupakan begitu saja. Terus setelah itu filmnya boom gitu ya. Terus Anda nggak bisa ngaku-ngaku. Misalnya ngomong aku tuh main syuting itu nggak dibayar, malah Anda yang diketawain. Nah, Anda ketawain kok. Malah kayak masa nggak mungkin. Nggak mungkin. Strawberry banget dong berarti kamu nggak mau dibayar, nggak dibayar mau. Kan gitu ya. Filmnya bagus banget gitu. Boom. Kalau kata bapak aku sih setidaknya hargai juga bakat orang lain. Kadang yang mungkin kita bisa lakuin orang lain mungkin nggak bisa gitu loh. Jadi ya itu juga sih, waktu juga kan, benar tadi yang dibilang Kak Alex. Pokoknya gini, kalau di kelas ya sesi curhatnya tuh sering enggak sih, bukan sesi curhat, tapi aku tanya secara langsung gitu ya, mau nggak kamu kalau misalnya syuting terus nggak dibayar? Ya mau aja sih Kak gitu. Aku bilang kamu strawberry banget, gitu. Tetap kamu bekerja di sana ya, ada waktu. Walaupun itu temanmu, tetap kita belajar profesional. Bukan hanya belajar profesional ya, saat kamu berada di jalur ini, maka ini adalah jalur profesional. Itu aja. Itu deh, paling gampang. Nah itu. Terus harusnya kalau misalkan udah memutuskan turun ke dunia, ya sebutlah perfilman jadi sineas gitu, harusnya setiap orang juga belajar untuk profesional. Even itu kayak belajar mekanisme tentang melayani orang lain lah gitu loh. Jangan asal turun aja dan ketika terjadi sebuah permasalahan bilang aku nggak tahu, aku kan nggak ini, nggak gitu loh harusnya gitu. Dan gini, teman-teman yang biasanya dari kampus ya, yang masuk ke ngobrol sama aku, datang untuk nyari talent karena aku ada sekolah acting dan di situ ada beberapa siswaku yang bisa aku angkat untuk derajatnya untuk di casting sama beberapa teman-teman dari kampus itu. Kalau anak-anak kampus datang ke aku terus nanya nyari talent, aku akan tanya honornya berapa. Aku langsung gitu. Aku nggak pakai malu ya, karena itu bukan sesuatu yang memalukan ya, itu memang iya itu hak dan kewajiban sebenarnya, kewajibanmu untuk menanyakan aku tuh dibayar berapa kayak gitu. Aku akan tanya honornya anak-anak yang akan main di situ berapa, terus berapa hari. Aku langsung bener-bener rigid banget ya, maksudnya detail banget, karena itu untuk ngenakin dua pihak sebenarnya. Nggak ada lagi ngedumel di belakang dan seterusnya. Kalau misalnya ngedumel di belakang tuh bisa jadi terus perpecahan dan aduh itu macam-macam. Iya. Itu sih. Oke, jadi intinya ya rela nggak dibayar? Nggak mau. Nah itu dia. Karena ya aku secara kalau misalkan syuting film nih ya, yang harus reading dulu itu kan juga makan waktu. Tuh reading minimal 3 kali juga tetap makan waktu kan. Terus transport juga kita pakai bensin atau enggak, yang nggak punya kendaraan harus naik kendaraan umum atau enggak naik Gojek atau sebagainya gitu kan. Itu kan ngeluarin uang juga, waktu, dan ya kemampuan kita kan mengeluarkan segenap kemampuan gitu untuk bisa maksimal. Masa nggak ada nilainya sama sekali kan? Kalau menurutku ya, apalagi orang yang belajar di sekolah acting itu juga kan perlu modal gitu loh. Dan keluar modal di sana, mereka menggantungkan cita-cita di sana juga gitu. Sampai video ini dibuat ya, honor paling kecil setidaknya Anda harus bawa, paling kecil setidaknya Anda harus bawa 200.000 pulang. Ya, itu. Jadi kalau misalnya aku pernah dibayar nggak segitu, cek lagi. Kita akan ngobrolin tentang berapa sih honor. Itu tentang dari yang ekstras dan seterusnya itu di video berikutnya lah, kapan-kapan lah ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bisa jadi insight baru buat kalian, buat para sineas atau dalam bidang kerjaan apapun, seharusnya memang harus dihargai guys, apapun itu gitu. Sekian dulu, ketemu lagi di video yang lain. Bye-bye. Bye. 3, 2, 1, and cut!